Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahman, Ketua Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Jurusan Teknik Informatika didirikan 29 tahun yang lalu, tepatnya 22 Juni 1991. Jurusan Teknik Informatika telah meluluskan lebih dari 2.000 mahasiswa. Jurusan Teknik Informatika berada dalam Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi bersama dengan dua jurusan lainnya, yaitu jurusan Sistem Informasi dan jurusan Teknik Elektro. Visi jurusan Teknik Informatika menjadi jurusan yang unggul dan inovatif dan bertaraf internasional di bidang informatika, serta menjaga keberlanjutan keilmuan dalam upaya mencerdaskan bangsa. Untuk mencapai visi, jurusan Teknik Informatika melaksanakan misi jurusan Teknik Informatika yang dikenal dengan 4M dan 1B. M pertama adalah menyelenggarakan pendidikan unggul dan inovasi yang memenuhi standar nasional maupun internasional. M kedua, melakukan penelitian unggul di bidang informatika yang bermanfaat untuk masyarakat bertaraf nasional dan internasional. M ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi. M keempat, menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan 1B adalah berperan aktif dalam kegiatan bidang informatika pada tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan tujuan jurusan Teknik Informatika dikenal dengan 4M dan 1T. M pertama, menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kompetensi di bidang informatika dan memiliki daya saing secara nasional maupun internasional. M kedua, melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. M ketiga, menghasilkan karya penelitian inovatif yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan di masyarakat, serta publikasi di jurnal nasional maupun internasional. M keempat adalah meningkatkan jumlah buku ber-ISBN dan hak kekayaan intelektual yang berkelanjutan. Dan 1T adalah terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat Indonesia. Jurusan Teknik Informatika adalah jurusan yang berfokus pada pengembangan aplikasi dengan memanfaatkan model, metode, algoritma, teknik, dan teknologi untuk menghasilkan aplikasi yang siap pakai dan layak pakai sesuai kebutuhan masyarakat. Jurusan Teknik Informatika memiliki 3 laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu Laboratorium Bahasa Pemrograman, Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, Laboratorium Jaringan Komputer. Laboratorium Bahasa Pemrograman berfokus melaksanakan praktikum pemrograman terstruktur
dan praktikum struktur data. Laboratorium rekayasa perangkat lunak berfokus melaksanakan praktikum pemrograman berorientasi objek dan praktikum basis data. Laboratorium jaringan komputer berfokus melaksanakan praktikum sistem operasi dan praktikum jaringan komputer. Dalam menjalani perkuliahannya, mahasiswa jurusan Teknik Informatika harus memilih salah satu bidang minat yang ada di jurusan Teknik Informatika. Ada 3 bidang peminatan di jurusan Teknik Informatika. 1. Bidang minat rekayasa perangkat lunak. 2. Bidang minat sistem cerdas. Dan yang ketiga adalah bidang minat jaringan komputer. Dalam menjalani masa perkuliahannya, mahasiswa harus menentukan bidang minat yang terdapat di jurusan Teknik Informatika. Yang pertama adalah bidang minat rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, bidang minat kecerdasan buatan. Dan yang ketiga adalah bidang minat jaringan komputer. Mahasiswa jurusan Teknik Informatika juga aktif dalam mengikuti lomba tingkat nasional maupun tingkat internasional. Prestasi yang diraih mahasiswa jurusan Teknik Informatika pada lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional antara lain: 1. Game terfavorit pada lomba event join di Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Juara 2 dan Best Code Impact pada lomba Angel Hack Regional Surabaya tahun 2016. Peringkat 15 pada event Indosat Wireless Innovation Contest ke-10 untuk aplikasi Medi UML. Duta PBB untuk kegiatan Mr. Yacht World Indonesia tahun 2018. Juara 2 pada kegiatan lomba video singkat Why You Must Come to Surabaya tahun 2019. Jurusan Teknik Informatika memiliki lebih dari 30 hak kekayaan intelektual, 1 paten merek, dan 10 buku ber-ISBN. Semoga perkenalan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi calon mahasiswa baru dan stakeholder jurusan Teknik Informatika. Saya ucapkan selamat bergabung di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Andi Rahman. Saya merupakan dosen jurusan Teknik Informatika untuk bidang minat rekayasa perangkat lunak. Saya bergabung di Informatika ITATS tahun 2001. Saya lulusan S1 jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya. Untuk S2, saya menempuh di Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Informatika. Bidang mata kuliah yang saya ajar, yang saya ampu, Sosioteknologi Informasi, Sistem Operasi, Rekayasa Perangkat Lunak,
pemrograman game dan realitas virtual, serta interaksi manusia dan komputer. Prestasi yang saya dapat saat ini alhamdulillah sudah sangat banyak. Salah satunya adalah saya menjadi reviewer jurnal internasional di Virtual Reality Journal milik Springer, lalu reviewer Journal of Computer Science, Science Publication, dan reviewer jurnal nasional terindeks Sinta. Saya juga menjadi asesor BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saat ini pun saya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan penulisan buku ilmiah. Saat ini saya mempunyai 7 buah buku yang ber-ISBN. Dan kedepannya saya bersama teman-teman dosen di Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi berencana akan menerbitkan 1 buku lagi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang berencana skripsi untuk menentukan ide skripsi apa yang harus dibuat oleh mahasiswa. Oh ya, satu lagi. Topik penelitian saya adalah pada bidang rekayasa perangkat lunak dan pengembangan game. Beberapa mahasiswa bimbingan saya alhamdulillah sudah berhasil mengembangkan game-game yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mulai dari game pembelajaran matematika, game pembelajaran bahasa Inggris, dan game yang digunakan untuk membantu masyarakat terutama yang berhubungan dengan penyakit dementia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya sebagai dosen di Teknik Informatika Kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya atau yang kita kenal sebagai ITATS. Di sini saya sebagai sekretaris jurusan Informatika dan saya background pendidikan S1 berasal dari Informatika ITATS dan S2-nya dari kampus STTS. Kebetulan saya sebagai dosen di kecerdasan buatan. Saya sudah lama di kampus ITATS khususnya Informatika yaitu sejak tahun 2011. Kebetulan saya juga sering sekali mengisi beberapa workshop maupun seminar tentang data science dan juga beberapa tentang machine learning dan juga computer vision. Kebetulan mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan image processing, database, dan juga data warehouse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Rizkiana Putri, SSTMkom. Saya merupakan dosen tetap di Teknik Informatika ITATS. Adapun jabatan saya di jurusan Teknik Informatika ITATS adalah sebagai koordinator tata usaha yang bertanggung jawab untuk mengurus segala keperluan surat menyurat dengan mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika ITATS. Background pendidikan saya D4 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian tahun 2015 saya melanjutkan studi di S2 Teknik Informatika ITS, lulus tahun 2017. Bidang keahlian saya adalah rekayasa perangkat lunak atau RPL, sedangkan saya lama mengabdi di ITATS sudah 2 tahun, hampir 3 tahun. Saya masuk di ITATS 2017 bulan November. Saya selain sebagai dosen, saya juga merupakan reviewer jurnal di IPTEK ITS dan saya merupakan copy editor di jurnal kernel Teknik Informatika ITATS. Adapun RPL akan saya jelaskan secara umum merupakan rekayasa kebutuhan perangkat lunak yang mencakup bidang teknik informatika
kemudian ekonomi, lalu mengolah bagaimana caranya supaya aplikasi bisa terintegrasi dengan hardware. Selain itu juga melakukan pengaturan atau pengelolaan manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan salah satu bidang keahlian mata kuliah pilihan di Teknik Informatika ITATS. Ada beberapa bidang minat di RPL. Yang pertama ada MPPL atau Manajemen Proyek Perangkat Lunak, kemudian rekayasa kebutuhan perangkat lunak, dan lain sebagainya. Saya mengambil MPPL karena melanjutkan dari bidang minat saya sewaktu kuliah, dan di sini saya juga mengajar secara spesifik di manajemen proyek perangkat lunak. Adapun tambahan sebagai rekognisi saya, selain menjadi copy editor dan reviewer, saya juga pernah meloloskan paper di Scopus. Kemudian saya juga menulis book chapter bersama beberapa dosen teknik informatika ITATS, yang mana buku tersebut berlaku di ISBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Nugroho, saya dosen teknik informatika. Profil tentang diri saya, tentang misalnya pertama adalah kelulusan S1 saya ada di Institut Teknologi Aditama, jadi saya adalah alumni ITAT. S2 saya di STTS di bidang teknologi informasi, jadi dua-duanya linear. Jadi S1 saya teknik informatika, S2 saya teknologi informasi. Sedangkan saya sebagai dosen di teknik informatika mengampu mata kuliah grafika komputer, intinya di bidang computer vision atau image processing. Di dalam hal penelitian saya memang banyak di bidang image processing. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa yang skripsi tentang image processing, terutama computer vision, bimbingannya bisa di saya. Itu aja dari profil saya. Selebihnya nanti bisa ketemu pada waktu di perkuliahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dosen tetap ITATS. Nama saya Danang Haryo Sulaksono, SSTMT. Saya berkuliah di 4 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, lalu melanjutkan S2 di Institut Teknologi 10 November. Di ITATS ini saya mengajar bidang minat jaringan. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya ajar. Ada perancangan manajemen jaringan, yaitu manajemen membangun jaringan di sebuah proyek jaringan di kantor, di sekolah, di tempat-tempat lain sebagainya. Lalu saya mengajar juga jaringan multimedia, yaitu bagaimana cara mentransmisikan multimedia kayak video, suara, gambar di dalam sebuah jaringan. Lalu ada lagi cloud computing atau komputasi awan, gimana caranya membuat proses itu terpusat, data terpusat. Jadi di sini saya mengajar utamanya ada 3 itu, tapi selain itu ada beberapa seperti riset operasi, lalu pemrograman mobile, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinji Kembang Habsari. Saya sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya. Background pendidikan saya ambil sarjana S1 di jurusan Matematika, bidang minat informatika di Institut Teknologi 10 November.
S2 saya di jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi 10 November dan sekarang sedang mengambil studi S3 di Universitas Airlangga. Rekognisi dosen di sini saya adalah sebagai reviewer seminar nasional yaitu pada SNTECPAN 7 dan 8 yang diselenggarakan ITAT, dan untuk seminar internasional yaitu sebagai reviewer IKTEK tahun 2020. Selamat bergabung di keluarga besar Teknik Informatika ITAT, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Agustini, saya dosen Teknik Informatika. Pendidikan formal saya yang dari D4 adalah dari PENS, yang kedua S2 dari ITS. Mata kuliah yang saya ampu adalah jaringan komputer, sistem operasi, matematika diskrit, sekuritas jaringan, dan sistem terdistribusi. Kemudian topik penelitian saya seputar sekuritas jaringan. Dan saya adalah reviewer jurnal internasional di jurnal Repositor, dan juga saya anggota Dewan Direksi Jurnal Integer dan Kernel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan. Saya alumni sini, jadi S1-nya di Teknik Informatika ITAT, lulusan S2-nya dari ITS. Jurusannya tetap sama, Teknik Informatika. Saya di sini ditunjuk jurusan sebagai Ketua Lab Rekayasa Perangkat Lunak, dan di sini bidang minat saya di jurusan Teknik Informatika di sini masuk dalam kecerdasan buatan, atau kalau bahasa Inggris sih lebih kerennya ngomongnya AI, Artificial Intelligence. Jadi mata kuliah yang saya ampu ini ada dua, ada mata kuliah yang khusus mengenai AI atau kecerdasan buatan, ada kecerdasan komputasional, data mining, atau mata kuliah itu sendiri, kecerdasan buatan sendiri. Kemudian ada mata kuliah yang bahasa pemrograman. Jadi ketika awal-awal sering ketemu sama saya nanti di bahasa pemrograman, jadi saya ngajarnya pemrograman struktur, kemudian ada struktur data, ada pemrograman basis objek, satu lagi basis data. Jadi kalau pemrograman awal-awal biasanya ketemu saya, nanti kalau akhir-akhir juga ketemu, di tengah-tengahnya nanti nggak ketemu. Semester awal 1, 2, 3 ketemu, semester akhir ketemu, semester tengah-tengahnya biasanya nggak ketemu sama saya. Topik penelitian saya karena masuk di bidang kecerdasan buatan, jadi penelitian saya banyak dalam bidang optimasi sama machine learning. Beberapa penelitian saya ada tentang di data mining ataupun pengolahan citra digital. Saya di sini ditunjuk sebagai wakil dewan redaksi dari dua jurnal. Jurnal yang pertama jurnal yang dibawahi oleh jurusan yaitu jurnal Kernel, dan satu lagi jurnal di bawah fakultas jurnal Integer. Oke, sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftahatul Hakimah, biasa dipanggil Bu Hakimah. Saya salah satu dosen Teknik Informatika ITATS. Background pendidikan saya S1 dan S2 di Matematika ITS. Di Teknik Informatika ITATS ini, bidang minat saya adalah kecerdasan buatan. Mata kuliah yang pernah saya ampu adalah matematika, matematika diskrit, aljabar linier, komputasi numerik, dan statistika untuk komputasi. Topik penelitian saya seputar optimasi dan peramalan atau prediksi. Di jurnal Kernel Teknik Informatika ini saya sebagai anggota redaksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tukadi, dosen Teknik Informatika. Studi saya S1 di Universitas Widya Kartika dan menempuh S2 di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Di sini saya sebagai pengampu mata kuliah
arsitektur dan organisasi komputer yang akan membekali mahasiswa pengetahuan tentang komputer, ya, di mana komputer itu mempunyai struktur atau secara fisik kita sebut dengan perangkat hardware, ya, di mana perangkat tersebut bekerja apabila ada masukan diolah di dalamnya, di mana prosesnya ada proses pengolahan algoritma dan ada proses penyimpanan data, mengontrol, dan pada akhirnya akan menghasilkan informasi. Jadi di dalam bidang ini nanti mahasiswa akan dibekali pengetahuan tentang komputasi baik secara software dan ada pengenalan atau pembelajaran secara hardware atau secara struktur atau secara arsitektur. Oke, demikian sebagai perkenalan dan selamat bergabung di kampus untuk meraih masa depan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya salah satu dosen di Teknik Informatika ITATS. Nama saya Septiawan Rostiawardana. Jadi untuk beberapa mata kuliah yang saya ampu antara lain terkait dengan programming atau pemrograman, antara lain seperti pemrograman web, pemrograman aplikasi Java, kemudian terkait basis data atau database juga. Terus selain itu, untuk terkait dengan sekolah saya jadi S1-nya murni dari ITATS, Teknik Informatika, terus S2-nya dari Teknik Informatika ITS. Terus selain itu beberapa bidang yang mungkin nanti teman-teman ingin gabung dengan saya itu terkait bidang rekayasa perangkat lunak. Terus topik penelitian saya sekitar text mining, kemudian ada juga beberapa di rekayasa perangkat lunak. Selain itu juga mungkin di Geographic Information System atau GIS. Terus, nah untuk saat ini mungkin teman-teman saya tergabung di Pusat Sistem Informasi ITAT, di mana itu biasanya yang mengurusi terkait dengan Information and Technology di ITAT atau IT-nya di ITAT. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Arif, salah satu dosen informatika. Riwayat pendidikan saya S1 di kampus atau Universitas Narotama, Surabaya, dan S2 saya melanjutkan di ITS, jurusan Sistem Informasi. Untuk mata kuliah yang saya ampu semester ini salah satunya adalah perancangan analisis sistem informasi, yang di dalamnya nanti akan mempelajari tentang desain perangkat lunak. Kalau kita analogikan, sebelum kita membuat rumah, software itu ibarat sebuah rumah, kita buat rancangan dulu, kita buat sketsa dulu. Nah, kemudian mata kuliah yang lain, saya juga mengajar atau mengampu mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak, yang di dalamnya nanti mempelajari tentang kualitas dari perangkat lunak yang sudah dibuat. Jadi kelayakannya dan software atau kualitasnya. Kemudian untuk mata kuliah yang lain, pemrograman framework.net yang saya ampu semester yang lalu, mempelajari tentang pemrograman dengan framework.net. Untuk riset atau topik penelitian saya di bidang rekayasa perangkat lunak, kemudian di sistem pendukung keputusan, kemudian bidang simulasi untuk mengetahui misalnya kalau kita mau memprediksi kemudian meramalkan suatu kebijakan, kita bisa melakukan perhitungan dengan mengolah data-data angka yang sudah diketahui sebelumnya untuk meramalkan
kebijakan atau kejadian yang akan datang melalui komputasi-komputasi atau metode-metode tertentu. Kemudian saya juga mengikuti semacam asosiasi AISINDO, jadi berkumpulnya para peneliti di bidang sistem informasi, di bidang informatika juga ada. Nanti mungkin saya mengajar atau mengampu semester 6, semester 8, jadi mungkin nanti kita akan ketemu di semester 6, mata kuliah semester 6 atau semester 8. Jadi itu saja dari saya. Jadi mungkin saya ucapkan selamat bergabung di kampus ITAT. Nanti kita mungkin bisa saling sharing setelah Anda masuk, saling bertukar ide untuk kemajuan jurusan teknik informatika. Saya punya pantun, memasak sayur di pagi hari, memasukkan garam biar nikmat. Ini bukan SMA lagi, kuatkan diri dan bulatkan niat. Selamat bergabung di jurusan informatika dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Nurina Prabiantisa. Saya dosen Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya. Saya menempuh pendidikan D4 di Politeknik Negeri Malang dan S2 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan mata kuliah yang sedang saya ampu saat ini adalah kecerdasan buatan dan 2 mata kuliah jaringan, yaitu jaringan komputer dan jaringan nirkabel dan komputasi bergerak. Topik penelitian yang sudah saya tulis adalah tentang citra digital, kemudian kecerdasan komputasional, kemudian tentang enkripsi atau keamanan jaringan. Kegiatan lain yang saya lakukan di luar mengajar adalah menjadi reviewer kernel dari jurnal informatika. Halo, nama saya Dian Puspita Arsari. Saya dosen tetap Yayasan Institut Teknologi Aditama Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Saya mengawali pendidikan formal saya di Pasca Sarjana Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya dan melanjutkan program doktoral di Universitas Erlangga jurusan MIPA Matematika. Saya dosen tetap di ITAT sejak 2015 dan di jurusan Teknik Informatika saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data yang nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengkoleksi data dalam jumlah yang besar menggunakan software DBMS, dan akan dijelaskan bagaimana kita menggunakan skema relationship untuk menyimpan data dalam hard disk. Kemudian dilanjutkan dengan mata kuliah Sistem Basis Data Lanjut yang akan menjelaskan tentang skema relational database dalam skala besar. Dan untuk mata kuliah khusus Data Warehouse yang akan menjelaskan tentang historical data dalam waktu yang lama untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian untuk teman-teman nanti yang akan skripsi, saya mengampu mata kuliah Data Mining yang akan menjelaskan tentang proses bagaimana kita mengungkap pola-pola yang tersembunyi di dalam kelompok data historical yang kita simpan. Nantinya akan menggunakan metode-metode machine learning, statistik, dan sistem basis data sendiri. Untuk penelitian yang saya lakukan saat ini, saya mengambil research job untuk large scale machine learning, kemudian dengan topik khusus supervised learning problem menggunakan algoritma support vector machine untuk mengoptimasi trading data skala besar dengan fractional stochastic gradient descent. Sampai ketemu nanti di perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Eka Yulianstuti. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Teknik Informatika ITAT.
Untuk background pendidikan saya S1 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang, lulus pada tahun 2016. Kemudian saya lanjut di tempat yang sama dan lulus pada tahun 2018. Untuk semester ganjil ini saya mengempu mata kuliah Sistem Operasi, Aljabar Linear, dan juga Sosial Teknologi Informasi. Sedangkan pada semester genap saya mengampu mata kuliah ada jaringan komputer, pemrograman jaringan, dan juga matematika diskret. Kemudian bidang minat saya di informatika ini adalah jaringan komputer dan komputasi cerdas. Jadi saya memiliki ruang lingkup penelitian selain di komputasi cerdas, ada juga optimasi pada jaringan. Terima kasih. Pembimbingan perwalian di kampus ITATS, terutama di jurusan informatika, semua kegiatan akademik mengacu pada kalender akademik yang telah disahkan oleh Rektor ITATS. Nah, gimana sih urutan-urutannya? Jadi yang pertama kali yaitu mahasiswa harus melakukan registrasi. Registrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut mulai aktif. Setelah registrasi, maka mahasiswa harus menuju ke bagian administrasi untuk mengambil form perwalian. Setelah itu, baru mahasiswa mendiskusikan apa saja yang akan diambil untuk semester depan bersama dengan dosen walinya masing-masing. Nah, dosen wali ini nantinya akan mengarahkan mahasiswa mau mengambil apa saja, lalu kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran semester yang lalu, mana yang harus ditingkatkan, atau bahkan mungkin mahasiswa juga bisa curhat. Apa saja kendala-kendala selama belajar dan kenapa nilainya menjadi turun. Setelah itu, apabila sudah didiskusikan bersama dengan dosen wali, maka mahasiswa langsung menuju ke sistem secara online, di mana nantinya mahasiswa memasukkan semua mata kuliah tadi yang sudah direncanakan bersama dosen wali untuk nantinya akan di-approval oleh pembimbing akademik atau di sini sebagai dosen walinya. Setelah di-approval, maka dinyatakan bahwa semester depan mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa tersebut dapat dilalui. Nah, harus ada yang diingat bahwa bagi mahasiswa yang nilai IPS-nya dia kurang dari 1,75, maka SKS maksimum yang bisa diambil untuk semester depan yaitu hanya 14. Dan begitu seterusnya. Jadi yang kurang dari 2 hanya 16, yang kurang dari 2,75 hanya 18 SKS, dan sampai yang pada bagaimana IPK-nya dia 3,75 ke atas, maka dia bisa mengambil mata kuliah sebanyak 24 SKS. Semua ini pasti akan dibimbing langsung oleh dosen wali masing-masing. Jadi jangan pernah khawatir bagi mahasiswa baru yang SKS itu apa dan seperti apa, nanti akan ada dosen wali yang bakalan membimbingnya. Dan yang harus diingat dalam proses perwalian, mahasiswa juga bisa mengajukan cuti.
Tentu saja prosedurnya sama seperti mahasiswa yang waktu perwalian pertama ya. Jadi harus registrasi dulu, mengambil form tersebut apakah aktif atau cuti, baru kemudian ke dosen wali dulu untuk konsultasi. Jadi alasannya apa cuti dan segala macam, sehingga nantinya dosen wali ini akan meng-approval. After dari dosen wali nanti langsung menuju ke ketua jurusan menyampaikan bahwa ini sudah di-approve sama dosen walinya untuk kemudian selanjutnya diserahkan kepada wakil rektor 1 untuk melihat apakah mulai dosen wali sampai ketua jurusan juga menyetujui proses cuti tersebut. Seperti itu untuk yang proses perwalian. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi nanti kita akan kenal yang namanya kartu hasil studi. Nah, kartu hasil studi ini apa aja sih? Jadi di kartu hasil studi itu mahasiswa bisa melihat track record selama belajar, mata kuliah apa saja yang pernah diambil dan nilainya berapa saja. Ada yang harus diingat, apabila nantinya ada mata kuliah yang kemudian mendapatkan nilai D ataupun E, ada baiknya mahasiswa harus mengulang di semester berikutnya. Ada yang diingat bahwa nilai E itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam KHS. Jadi ada baiknya memang nilai E harus diulang. Dan bagaimana dengan nilai D? Nilai D itu maksimal 25% dari semua mata kuliah yang pernah diambil. Pembelajaran di kampus informatika ITATS tentu saja ada tatap muka. Tatap muka ini diadakan selama 1 semester yaitu 16 kali pertemuan. Nah, di sini mahasiswa juga langsung diajarkan oleh dosen-dosen profesional apa saja materi kuliah, kemudian implementasi, sampai dia juga hands-on. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam proses belajar tersebut, mahasiswa juga harus masuk sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan juga nantinya dalam proses pembelajaran tersebut apakah hanya dalam kelas? Tentu tidak. Jadi mahasiswa juga bisa belajar dan konsultasi dengan dosen masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Evaluasi pembelajaran yaitu dilakukan pada minggu setelah ke-7 dan juga setelah ke-12. Jadi itu ada yang namanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Perlu diingat siapa saja yang bisa mengikuti ujian tersebut, yaitu yang pertama, syarat pertama adalah absensi. Jadi setidaknya kehadiran itu adalah 75% supaya bisa mengikuti ujian akhir atau ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester. Dan nantinya masing-masing dosen pengampu mata kuliah akan memberikan soal yang tentunya sudah terjadwal juga di kalender akademik kampus ITATS. Ada lagi yang penting, SPP jangan sampai ketinggalan ataupun nunggak sampai lama. Kenapa? Karena itu syarat administrasi juga bagaimana mahasiswa bisa mengikuti evaluasi dalam pembelajaran 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kurniawan, dosen informatika yang ditunjuk sebagai ketua lab rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau ngomong praktikum di sini ada 3 buah lab jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, dan lab bahasa pemrograman. Jadi labnya yang di bawah saya ada lab rekayasa perangkat lunak. Praktikumnya di lab
RPL, singkatannya Register Penelitian RPL, ada 2 buah praktikum, pemrograman basis objek dan satunya database. Jadi kalau pemrograman basis objek, kalau kalian semester 1 nanti akan belajar pemrograman secara basicnya, nanti ketika kalian semester 3 kalian akan dikenalkan dengan paradigma pemrograman yang baru, yaitu berbasis objek. Jadi nanti praktikumnya semester 3. Ketika semester 4 kalau sudah belajar berbasis objek, praktikumnya nanti ada praktikum basis data. Jadi di basis data itu ada semester 4. Materi yang di basis data itu kalian akan diajari untuk mendesain sebuah basis data dan diajari juga pemrograman basis datanya. Jadi desainnya dan juga teknik pemrogramannya itu nanti ketemu di semester 4. Harapan ketika kalian sudah lulus dari praktikum, kalian akan punya sebuah project sendiri, project mandiri. Kalian di PBO belajar pemrogramannya, kalian di basis data akan belajar cara penyimpan datanya. Jadi kalau keluar dari lab RPL, harapannya kalian akan bisa membuat sebuah software sendiri. Jadi belajar baik-baik di lab, keluar dari lab, pasti kalau kalian belajar benar-benar, kalian akan bisa bikin sistem informasi sendiri atau kalian akan punya sebuah produk sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Danang Haryo Sulaksono, SSTMT. Saya di ITAS ini sebagai kepala lab jaringan. Jadi di jaringan itu nanti kita ada 2 jenis praktikum. Yang pertama adalah Jarkom. Jarkom itu praktikum tentang jaringan seperti nyeting proxy, terus transmisi data, terus nanti paket, analisa paket, terus protokol-protokol lainnya di jaringan. Terus yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi itu praktikumnya tentang bagaimana kita menangani kayak bootloader, terus penjadwalan, terus kayak thread, itu nanti masuk ke sistem operasi. Sekian sekilas dari lab jaringan informatika ITAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Nugroho. Di jurusan saya sebagai pejabat koordinator skripsi dan kerja praktek, di mana bidang jabatan saya ini di bidang skripsi dan kerja praktek memang bagian dari jurusan, di mana ada jurusan, ada ketua jurusan, ada sekretaris jurusan, ada jabatan saya koordinator skripsi dan KP, dan yang terakhir adalah administrasi. Sedangkan saya di bidang koordinator skripsi dan KP ini fungsinya apabila mahasiswa mau mengajukan skripsi, terutama di bidang terutama di proposal KP, itu biasanya menemui di saya. Pertama, kalau di bidang akademik ini bintang pertama mahasiswa sebelum sidang skripsi ataupun proposal,
itu pertama adalah yang penting adalah KP dulu, kerja praktek. Apa sih KP itu? Kalau di akademisi di kampus, KP itu adalah syarat utama di mana mahasiswa itu menjembatani tentang keilmuannya, tentang keilmuan yang ada di perkuliahan itu diterapkan di dalam perusahaan. Jadi ilmu-ilmu yang didapat di dalam hal dia dapat di bangku perkuliahan itu diterapkan di perusahaan atau DUDI, biasanya dunia usaha, dunia industri. Jadi fungsinya adalah sebagai jembatan. Syarat di dalam KP itu sendiri adalah yang terpenting adalah mahasiswa itu sudah menempuh praktikum, terutama itu. Jadi praktikum itu harus selesai dulu, karena apa? Di praktikum itu adalah skill Anda itu diasah di dalam hal, kalau teknik informatika itu yang terpenting adalah codingannya. Jadi orang pinter ngoding itu pasti bisa membuat suatu aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu pertamanya. Yang kedua adalah mereka sudah menempuh 80 SKS. Menempuh 80 SKS, mata kuliahnya sudah sampai 80 SKS. Tapi di sini KP enaknya adalah ini bisa kelompokan. Jadi satu kelompok maksimalnya itu 3 mahasiswa. Jadi boleh 1, boleh 2, dan maksimalnya 3 mahasiswa. Tidak boleh lebih. Kalaupun lebih nanti sisanya tidak banyak bekerja. Jadi syaratnya adalah mereka KP mendaftar dulu di jurusan, langsung terutama di dalam hal sudah menjadwalkan di KRS-nya atau perwalian. Itu yang terpenting di KP itu sendiri. Syarat-syaratnya itu semuanya sudah ada bisa diunduh di if.itat.ac.id. Itu semuanya syarat-syaratnya sudah ada di situ. Selebihnya nanti bisa saya jelaskan apabila Anda mau mendaftar KP. Yang kedua adalah di proposal mau skripsi itu pertama adalah proposal. Nah, ini yang proposal skripsi ini adalah di mana mahasiswa sudah menunjukkan bahwasanya dia mau tahap akhir. Syarat dari proposal skripsi, terutama yang pertama sebelum skripsi adalah proposal dulu. Karena di dalam proposal itu sendiri syarat utamanya adalah adalah sudah menempuh kuliahnya 120 SKS. Itu. Yang kedua, yang tadi yang saya sebutkan bahwasanya yang tadi sama seperti KP, praktikumnya sudah selesai semua. Jadi praktikumnya sudah selesai semua. Jadi tinggal mengajukan proposal. Di dalam hal pengajuan proposal ini yang terpenting di dalam mahasiswa ini masalahnya adalah di judul. Jadi biasanya mahasiswa itu tanya judulnya apa dan sebagainya. Hal untuk mengetahui judul, konsentrasi di informatika itu dibagi menjadi 3 konsentrasi. Yang pertama adalah sebelum judul ya, dibagi konsentrasi adalah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yang kedua adalah RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga adalah jaringan multimedia. Jadi 3 konsentrasi inilah konsentrasi inilah yang nanti bisa menjadi judul di skripsi Anda. Yang pertama itu dulu. Jadi kalau Anda mau nanyakan judulnya apa Pak? Ya yang penting konsentrasinya dulu apa Anda. Kalau Anda sudah tahu konsentrasinya, maka Anda bisa menentukan langkah judul itu seterusnya. Biasanya paling enak dosen-dosen pengampu yang berhubungan dengan 3 konsentrasi itu sudah menyampaikan ide-ide pokok di dalam judul itu sendiri. Jadi Anda bisa mencari pembimbing yang dimana relevan dengan ide pemikiran Anda atau konsentrasi Anda. Tinggal saya sebagai koordinator skripsi mengesahkan judul Anda untuk plagiatisme. Jadi kalau mahasiswa itu yang tabu itu adalah plagiat. Jangan sampai judul Anda itu sama dengan orang lain ataupun judul itu mirip dengan kakak kelas ataupun yang lainnya. Jadi itu yang penting, itu syarat utama, jangan sampai plagiat. Setelah pertama sudah, maka dikonsultasikan dengan saya. Setelah judul sudah dikonsultasikan dan tidak plagiat, maka konsultasi ke pembimbing yang Anda sesuaikan dengan minat bidang Anda itu sendiri. Jadi pembimbing syaratnya itu pertama adalah
Pembimbing itu adalah syarat pertamanya, satu, dia pembimbingnya itu sudah mempunyai jabatan fungsional asisten ahli minimalnya. Jadi mahasiswa harus tanya dulu atau tahu bahwa dosen itu sudah minimal asisten ahli untuk pembimbing pertama. Sedangkan pembimbing kedua itu boleh ada pembimbing dua, tapi pembimbing dua dosennya tidak memiliki jabatan fungsional asisten ahli, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah Anda perlulah mencari dosen yang sesuai dengan konsentrasi. Itu yang terpenting. Jadi pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Setelah Anda mengajukan proposal, setelah itu maka disiapkanlah sidang proposal. Sedangkan proposal itu fungsinya adalah untuk meyakinkan bahwasanya Anda sudah siap di dalam hal judul Anda, misalnya judul Anda itu tahu nggak judul Anda, bagaimana hal cara mengerjakan, bagaimana Anda mengetahui metode dan cara dan sebagainya. Itu fungsinya sidang proposal, meyakinkan. Jadi kita takutnya di dalam sidang proposal itu apabila mahasiswa tahu judulnya tapi ternyata dia tidak paham apa yang dia kerjakan, itu yang sangat riskan, sehingga mahasiswa itu terjebak skripsinya lama karena tidak paham. Makanya proposal fungsinya adalah memastikan bahwasanya mahasiswa itu tahu apa yang dikerjakan. Itu fungsinya pertama. Jadi tidak mencari judul yang begitu high atau tinggi, ternyata mahasiswa itu tidak paham apa yang dia kerjakan. Terutama takutnya bahwasanya judulnya itu levelnya level S2, itu kan yang takutnya pertama. Jadi sesuaikan levelnya adalah level S1, yaitu aplikasi yang sesuai dengan aplikasi yang sesuai dengan metode yang akan dikerjakan. Setelah proposal kalau sudah disetujui dan itu bagus, maka diadakan sidang skripsi. Sidang skripsi ini syaratnya cukup banyak karena di situ ada syarat akademis dan syarat-syarat lainnya. Syarat-syarat yang terpenting di dalam skripsi adalah yang pertama SKS-nya. SKS atau syarat akademis, minimal mahasiswa itu 139. Artinya bahwasanya mahasiswa sudah menempuh semua mata kuliahnya, tinggal hanya skripsi saja. Itu yang terpenting. Skripsi itu SKS-nya 5. Jadi kalau di total tadi 144 itu adalah SKS sarjana 144. Jadi mata kuliahnya harus selesai, tinggal skripsi. Namanya aja skripsi atau tugas akhir, berarti semuanya sudah berakhir, tinggal skripsi. Jadi itu yang terpenting. Secara administrasi juga sudah selesai, secara akademis juga sudah selesai, maka mahasiswa berhak untuk mengajukan sidang skripsi sesuai dengan ACC dari dosen pembimbingnya. Oke, kalau sudah dari itu yang penjelasan dari saya, selebihnya aturan-aturannya, mekanismenya sama, bisa dilihat di if.ita.ac.id, dan biasanya mahasiswa juga ada buku panduannya, bisa dibaca. Selebihnya juga bisa konsultasi, bertanya atau apa tentang skripsi, proposal, dan KP ke saya. Itu aja dari penjelasan saya secara singkat tentang koordinator skripsi dan KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas maksimal untuk mahasiswa S1 yaitu 14 semester. Dan di tiap proses perwalian mahasiswa, dosen wali akan selalu mengarahkan supaya mahasiswa tidak sampai menempuh pembelajaran selama 14 semester atau 7 tahun. Tentunya diarahkannya sampai di mana? Karena batas minimal untuk bisa diakui sebagai sarjana yaitu setidaknya dia 8 semester atau 4 tahun sudah selesai. Maka di situ peran dosen pembimbing dan juga bagaimana keaktifan mahasiswa akan menentukan prestasi dan juga kecepatan dan ketepatan waktu untuk menyelesaikan masa studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Rizkyana Putri,
merupakan dosen teknik informatika di Institut Teknologi Aditama Surabaya, memegang bidang keahlian rekayasa perangkat lunak. Adapun yang perlu diketahui bahwa rekayasa perangkat lunak memiliki beberapa bidang minat atau bidang keahlian, terutama diantaranya ada rekayasa kebutuhan perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, evolusi perangkat lunak, dan penjaminan mutu perangkat lunak. Saya akan memberikan sedikit gambaran apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak, yaitu disiplin teknologi yang menggabungkan konsep ilmu komputer, ekonomi, manajemen, dan ilmu bagaimana memecahkan masalah antara software yang bisa terintegrasi dengan hardware, atau secara umum RPL berisi tentang manajerial dan teknis. Kemudian kita masuk ke dalam bidang minat, yaitu MPPL atau manajemen proyek perangkat lunak yang saya ampu sejak saya mengajar di Teknik Informatika ITATS. Manajemen proyek perangkat lunak sesuai namanya berarti dia memanajemen bagaimana supaya proyek perangkat lunak bisa dikembangkan tidak hanya di dunia perkuliahan tetapi juga bisa dikembangkan saat bekerja. Seperti contohnya membuat aplikasi sistem informasi, baik itu sistem informasi akademik maupun perkantoran. Nah, tidak hanya bagaimana cara membuat aplikasinya, tetapi juga bagaimana memanajemen antara sumber daya manusia, ekonomi atau source-nya, kemudian bagaimana mengembangkan agar sesama tim dalam proyek tersebut bisa bekerja sama dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinji Kembang Habsari. Saya sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya. Bidang keahlian saya adalah kecerdasan buatan, di mana di Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama untuk kecerdasan buatan di sini adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, di mana pada jurusan kita ada beberapa mata kuliah yang mendukung untuk kecerdasan buatan, antara lain adalah mata kuliah data mining, mata kuliah data warehouse, dan mata kuliah biomedik. Untuk prospek kerja Teknik Informatika ITAT bidang kecerdasan buatan, di sini ada AI engineer, software developer, game developer, data scientist, machine learning engineer, dan data engineering. Selamat bergabung di keluarga besar Teknik Informatika ITATS. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang minat jaringan komputer. Jadi di dalam jaringan komputer ini kita sebagai dosen menekankan kepada mahasiswa bahwa kompetensi yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa bisa merancang, membangun, serta menganalisa sistem jaringan baik itu dalam jaringan nirkabel maupun kabel. Cakupan bidang jaringan diantaranya adalah keamanan jaringan komputer, sistem terdistribusi, paralel computing, grid computing, clustering, kriptografi, dan keamanan data. Oke, selanjutnya mata kuliah yang berhubungan dengan bidang minat jaringan komputer diantaranya adalah sekuritas jaringan, kemudian sistem terdistribusi, komputasi awan, jaringan multimedia, jaringan nirkabel dan komputasi bergerak, serta perancangan dan manajemen jaringan. Nah, prospek pekerjaan di bidang jaringan komputer diantaranya adalah analis keamanan informasi, arsitek jaringan komputer, network engineer, network planner, serta network administrator. Terima kasih, selamat bergabung.
Bagi mahasiswa baru mungkin pasti akan sangat bingung sekali. Apa sih yang namanya SKS? Nah, di sini yang harus diingat bahwa satu SKS itu merupakan waktu untuk tatap muka dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu 50 menit. Jadi satu SKS sama dengan 50 menit tatap muka di kelas ataupun di kampus ya. Nah, apalagi sih yang kira-kira harus disiapin, yang harus diketahui bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah lama, yaitu mahasiswa bisa dikatakan lulus pada tahap persiapan apabila dia sudah menempuh kuliah maksimal 4 semester. Dan bagi mahasiswa yang bisa dikategorikan atau dikatakan lulus sarjana atau tahap sarjana, yaitu apabila telah menempuh minimal 144 SKS, maksimal 160 SKS, di mana di situ sudah termasuk skripsi dan juga proposal skripsi. Ada yang perlu diingat bahwa tadi ada yang menyebutkan bahwa ada penjurusan-penjurusan di teknik informatika. Nah, mata kuliah penjurusan tersebut akan diambil tiap semester, yaitu sebanyak 3 mata kuliah di semester genap dan 3 mata kuliah di semester ganjil. Fungsinya apa? Untuk mengarahkan mahasiswa agar sesuai rule dia mengambil bidang minat dan kemudian nantinya tugas akhirnya sesuai dengan bidang minatnya.